Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran ke-14, segala sesuatu baru. Rabu, 28 Desember, tidak ada lagi kematian dan air mata. Teori tentang jiwa yang abadi, menderita selamanya di neraka yang terus menyala, bertentangan dengan ajaran Alkitabiah bahwa di langit baru dan bumi yang baru tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Jika teori tentang neraka abadi yang menyala-nyala itu benar, maka kematian kedua tidak akan dapat menghapus dosa dan orang yang berdosa dari alam semesta ini, tetapi hanya mengurung mereka dalam neraka duka dan tangisan yang abadi. Dan lebih banyak lagi, dalam hal ini alam semesta tidak akan pernah sepenuhnya dikembalikan ke kesempurnaan aslinya. Tetapi puji Tuhan bahwa Alkitab melukiskan gambaran yang sama sekali berbeda. Bacalah Yesaya 25 ayat 8, Wahyu 7 ayat 17, dan Wahyu 21 ayat 4. Penghiburan dan harapan apakah yang dapat diberikan oleh ayat-ayat ini kepada kita di tengah pencobaan dan penderitaan dunia sekarang ini? Hidup bisa sangat keras, tidak adil dan kejam. Beberapa orang yang sangat kita sayangi secara brutal dibawa pergi oleh pelukan kematian yang dingin. Atau beberapa orang datang secara halus ke dalam hidup kita, mencuri perasaan kita, dan kemudian pergi seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Betapa mengerikan dikhianati oleh seseorang yang kita cintai dan percayai. Ada saat-saat ketika dengan patah hati kita bahkan mungkin bertanya-tanya apakah hidup ini layak untuk dijalani. Terlepas dari kesedihan kita, bagaimanapun Tuhan selalu ingin menghapus air mata kita sebanyak mungkin dari pipi kita. Tetapi sebagian dari air mata kita yang terberat akan terus mengalir sampai hari yang mulia itu ketika kematian, kesedihan, dan tangisan tidak ada lagi. Kita dapat percaya bahwa dalam penghakiman terakhir, Tuhan akan memperlakukan setiap manusia dengan adil dan penuh kasih. Semua orang yang kita kasihi yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan dari kematian mereka untuk bersama kita sepanjang kekekalan. Mereka yang tidak layak untuk hidup kekal akhirnya akan lenyap tanpa harus hidup di surga yang tidak menyenangkan atau di neraka yang terus menyala. Kenyamanan terbesar kita berasal dari cara Tuhan memperlakukan semua orang dengan adil. Ketika kematian secara pasti tidak ada lagi, orang-orang yang ditebus akan berteriak dengan gembira, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Tuhan berjanji bahwa di langit yang baru dan bumi yang baru, Dia akan menciptakan hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Ini tidak berarti bahwa surga akan menjadi tempat amnesia, melainkan bahwa masa lalu tidak akan merusak sukacita surga yang abadi. Siapakah yang tidak merasakan kerusakan yang tidak adil dari keberadaan manusia di sini, terutama di masa-masa sulit itu? Bagaimana kita bisa belajar untuk percaya dan sedapat mungkin bersukacita dalam kebaikan dan kasih Tuhan? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, mari kita membaca di dalam Wahyu 21 ayat 4. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Di rumah orang-orang tebusan tidak akan ada lagi tangisan, tidak akan ada lagi iring-iringan pemakaman, tidak akan ada lagi ucapan duka cita. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, "Aku sakit," dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Yesaya 33:24. Kebahagiaan akan mengalir dan semakin besar seiring bergulirnya masa kekekalan. Mari kita pertimbangkan dengan amat sungguh-sungguh kehidupan setelah kematian yang dijanjikan oleh Tuhan. Ini artinya bahwa ketika manusia masih di dunia, masih mengalami duka cita, masih mengalami kesedihan, air mata, maupun kematian. Tetapi ada kabar baik bagi mereka yang setia kepada Tuhan, bahwa kematian hanyalah tidur sementara sambil menunggu hari kebangkitan, manakala Tuhan datang pada kali yang kedua, dibangkitkan untuk menerima keselamatan, kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa ada suatu sukacita, bahwa setelah kematian, ketika Yesus datang kembali, ada kehidupan yang kekal. Dan biarlah iman kita menembus setiap awan kegelapan dan memandang Yesus yang telah mati bagi dosa dunia. Ia telah membuka gerbang surga kepada semua yang menerima dan percaya kepadanya. Biarlah semua penderitaan yang telah menyakitkan kita dengan begitu menyedihkan menjadi pelajaran berharga, mengajar kita untuk terus maju menuju pahala besar panggilan agung di dalam Kristus. Marilah kita tetap bersemangat dengan pemikiran bahwa
Tuhan akan segera datang. Biarlah pengharapan ini menggembirakan hati kita. Ada saat-saat ketika dengan patah hati, kita bahkan mungkin bertanya-tanya, apakah hidup ini layak untuk dijalani? Terlepas dari kesedihan-kesedihan kita, bagaimanapun Tuhan selalu ingin menghapus air mata kita sebanyak mungkin dari pipi kita. Tetapi sebagian dari air mata kita yang terberat akan terus mengalir sampai hari mulia itu, ketika kematian, kesedihan, dan tangisan tidak ada lagi. Dan kita mengamini bahwa janji Kristus itu pasti, bahwa Ia akan datang kembali dan Ia akan menghapus segala air mata, kesedihan maupun ratap tangis, dan akan digantikan dengan kebahagiaan hidup selama-lamanya. Dalam penghakiman terakhir, Tuhan akan memperlakukan setiap manusia dengan adil dan penuh kasih. Semua orang yang kita kasih yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan dari kematian mereka untuk bersama-sama dengan kita sepanjang kekekalan. Dan mereka yang tidak layak untuk hidup kekal akhirnya akan lenyap tanpa harus hidup di surga yang tidak menyenangkan atau di neraka yang terus menyala. Dan ketika kematian secara pasti tidak ada lagi, orang-orang yang ditebus akan berteriak dengan gembira, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Tuhan telah berjanji, dan Ia berjanji bahwa di langit yang baru dan bumi yang baru, Dia akan menciptakan segala sesuatu yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Tetapi ini bukan berarti kita akan amnesia, tetapi maksudnya adalah masa lalu tidak akan merusak sukacita surga yang abadi. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus menghidupkan kehidupan Kristus di dalam kehidupan kami. Baik kami hidup maupun kami mati, kami berada di dalam Tuhan. Dan ketika Tuhan datang, tidak akan ada lagi kematian dan air mata akan dihapus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.